Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nurhalimah. Saya mahasiswa dari PGMI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ruang lingkup PKN di MI atau SD. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke pembahasan berikutnya. Baik, ruang lingkup materi PKN di MI atau SD meliputi dalam 4 hal. Yang pertama adalah komunikasi dan politik, kedua adalah norma hukum dan peraturan, ketiga adalah Pancasila, yang keempat adalah globalisasi. Kekuasaan dan politik meliputi dari aspek yang dijelaskan adalah tentang demokrasi, yang kedua adalah norma hukum dan peraturan, subaspek yang dijelaskan yaitu tentang norma yang berlaku di masyarakat dan HAM. Pancasila, subaspek yang dijelaskan yaitu tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Globalisasi, subaspek yang dijelaskan yaitu globalisasi di lingkungan. Penjelasan lebih lanjutnya adalah demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang semua rakyatnya memiliki kesamaan hak dan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Norma-norma dalam masyarakat yaitu adalah kaidah atau norma merupakan patokan atau pedoman tingkah laku yang diharapkan. Macam-macam norma dalam kehidupan yaitu ada 4. Yang pertama adalah norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Selanjutnya adalah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, proses perumusan Pancasila diawali dengan dibentuknya BPUPKI melalui 2 kali sidang. Sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang disebut juga dengan Piagam Jakarta. Kemudian BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945 dilakukan pembahasan masalah rancangan pembukaan UUD. Pembahasan itu terutama mengenai sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya adalah globalisasi. Globalisasi bisa dimaknai sebagai proses bersatunya seluruh warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi sebuah kelompok masyarakat. Globalisasi telah mendorong adanya perubahan yang terjadi dalam beberapa bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, pertahanan dan keamanan, serta lingkungan hidup. Politik meliputi perkembangan demokrasi, HAM, dan nilai kebebasan di berbagai negara. Ekonomi yang ditandai dengan adanya perdagangan bebas dan berkembangnya investasi asing serta meningkatnya produksi dan komunikasi di berbagai belahan dunia. Sosial meliputi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan kesehatan serta bertambahnya wawasan kemasyarakatan. Budaya yang ditandai dengan timbulnya seni kreasi, pembaharuan beberapa budaya tertentu. Teknologi meliputi peningkatan teknologi komunikasi, elektronika, telekomunikasi, ruang angkasa, dan komputer. Pertahanan dan keamanan yang ditandai dengan makin beragamnya persenjataan militer. Yang terakhir adalah lingkungan hidup yang ditandai dengan makin menipisnya lapisan ozon, perubahan iklim yang drastis, dan semakin langkanya keanekaragaman hayati. Jadi untuk globalisasi ini memiliki 2 dampak, yaitu negatif dan positif. Positifnya tadi seperti bertambahnya pengetahuan segala macam. Kalau misalkan negatifnya bisa dilihat tadi di nomor 7, lingkungan hidup, yaitu semakin langkanya keanekaragaman hayati. Jadi seperti itu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah dia tadi penjelasan singkat dari saya tentang ruang lingkup materi PKN di MI atau SD. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.